wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah sudah selesai dari pembahasan yang panjang ya. Setiap jenis itu yang paling panjang, sahih dan dhaif. Sahih dan hasan. Kalau setelahnya itu kita akan masuk lagi di pembahasan yang pendek-pendek insyaallah. Baru nanti ada juga yang panjang ketika masalahnya lebih banyak. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Qala al-imam al-hafidh Ibn Katsir rahimahullah. Qala wa huwa ma lam yajtami' fi sifatus sahih wala sifatul hasan. Anwa'u tsalits al-hadits ad-dha'if. Qala wa huwa ma lam yajtami' fi sifatus sahih wala sifatul hasan al-madhkurat fi ma taqaddam. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. Masya. Terjemah dulu. Terjemah dulu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Berkata Ibnu Salah rahimahullah, dan apa yang belum terkumpul padanya dari sifat-sifat sahih. Kemudian bukan dari sifat-sifat hasan yang telah kami sebutkan terhadap apa yang telah lewat. Kemudian kami inilah dhaif. Dhaif itu yang tidak terkumpul padanya sifat sahih dan tidak terkumpul padanya sifat hasan. Bagus juga begini, Dik. Jadi saya tidak terlalu anu dah. Masya Allah. Mulai hari ini berarti Dik. Alhamdulillah. Terus. Masih kurang jelas. Lanjut. Terjemahkan. Iya. Iya. Saya cuma jelaskan. Kemudian Ibnu Salah rahimahullah berbicara terhadap apa yang telah disebutkan dari jenis-jenis yang diibaratkan maka diibaratkan hilangnya. Maka hilangnya dari sifat-sifat sahih atau banyak atau lebih banyaknya atau seluruhnya. Baik. Maka jadi setelah belum menjelaskan dhaif itulah yang tidak terkumpul padanya sifat sahih dan sifat hasan, maka belum berbicara tentang jumlahnya, ta'dad jumlahnya. Ya. Dan tanawuhi jenis-jenisnya dilihat dari faqdih. I'tibar dilihat dari hilangnya salah satu dari sifat sahih atau lebih dari satu sifat sahih atau seluruh dari sifat sahih. Iya, terus maka jenis-jenisnya terbagi dari al-mawdu' wal maqlub wasyadz wal mu'allal wal muqtarib wal mursal dan munqati' dan mu'dal dan selainnya. Baik. Jadi dhaif itu ada mawdu', ada maqlub, ada syadz. Akan datang semua ini pembahasan. Ada mu'allal, ada muqtarib, ada mursal, ada munqati', ada mu'dal. Artinya yang penting antum dengar, oh ini mawdu', oh dhaif. Itu masuk di pembagian dhaif. Ada maqlub, oh masuk di dhaif. Ada syadz, masuk di dhaif. Ada mu'allal, dhaif. Ada ulama bilang ini hadits muttarib. Maksudnya sama dengan dia bilang ini dhaif. Ini dhaif. Ya, ini mursal, berarti dhaif secara marfu. Ucapan tabi'in. Ya, atau munqati, atau mu'dal, atau selain itu. An-naw'ur rabi' al-musnad. Kemudian jenis yang keempat yaitu musnad. Qala al-Hakim huwa mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Khatib huwa mattasala ila muntahah. Wa haka Ibnu Abdul Bar annahu al-marwiyyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana muttasilan aw munqati'an. Fa hadhihi qawlu thalathah. Aqwalun thalathah. Baik, terjemahkan. Maka Al-Hakim rahimahullah mengatakan mengenai hadis musnad, yaitu apa yang bersambung
sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibilang musnad menurut Al-Hakim. Pendek sekali kalau Al-Hakim katakan. Dan ini lebih sederhana ya, yang untuk diingat gitu. Musnad itu yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu bilang musnad. Jadi ketika itu bilang musnad Ahmad, oh bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Hadits-hadits di dalamnya hadits musnad. Bersambung sanad. Terus Al-Musnad menurut Al-Khatib yaitu apa yang bersambung sampai ke ujungnya. nah, ini lebih bagus lagi ya. Kalau tadi kan harus yang sampai Rasulullah. Kalau ini yang penting bersambung sanadnya sampai ke ujungnya. Berarti kalau sampai ke sahabat, ucapannya ya, ucapan sahabat. Bersambung sanadnya, musnad juga. Ucapan tabi'in, sampai sanadnya ke tabi'in itu, musnad juga. Yang penting bersambung sanadnya. Terus Kemudian Ibn Abdul Bar menghikayatkan bahwasannya riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja, apakah itu bersambung atau terputus. Maka ini ucapan yang tiga. Kalau Ibnu Abdul Bar bilang musnad itu adalah al-marwi an Rasulillah, yang diriwayatkan dari Rasulullah. Yang penting diriwayatkan dari Rasulullah. Kapan antum bilang qala Rasulullah, itu sudah musnad itu. Sama saja apakah dia bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah atau terputus sanadnya. Yang penting kapan dia bilang dari Rasulullah, oh ini musnad. Ini adalah musnad. Inilah tiga pendapat. Terus An-naw'ul khamis al-muttasil. Kemudian jenis yang kelima yaitu muttasil. Wa yuqalu lah al-mawsulu aidha wa huwa yanfil irsala wal inqita' wa yashmilu al-marfu'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal mawqufa 'ala as-sahabi aw man dunah. Terjemahkan. Kemudian dikatakan bahwasannya al-mausul juga yaitu dikatakan juga mausul. Jadi maksudnya muttasil dikatakan juga mausul. Nama lainnya. Nama lainnya. Yaitu dia menafikan pada irsal. Nah, karena kalau irsal berarti tabi'in meriwayatkan qalan Nabi. Bukan begitu kan? Berarti itu tidak muttasil. Karena tabi'in mengatakan qalan Nabi. Demikian pula apa? Terus Dan inqita'. berarti inqita' tidak masuk. Dan mencakup yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-mauquf dari sahabat dan selainnya. Yang penting bersambung sanadnya itu namanya muttasil. Jadi ketika bersambung ke Nabi, itu marfu, berarti muttasil. Bersambung ke sahabat, ucapan sahabat, bersambung sanadnya, muttasil juga. Jadi lebih umum itu muttasil ya. Atau yang di bawah sahabat, ucapan tabi'in dinukil secara bersambung sanadnya, namanya juga apa? Muttasil. An-naw'us sadis al-marfu'. Kemudian jenis yang keenam yaitu al-marfu'. Huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan anhu wa sawa'un kana muttasilan aw munqati'an aw mursalan. Wa nafa al-khatib an yakuna mursalan faqala huwa ma akhbara fihi sahabiyyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa itu marfu? Ini langsung jenis ke-6 kita. Jadi yang paling lama itu 2 jenis pertama. Sekarang kita langsung masuk jenis ke-6 lagi. Marfu. Apa itu marfu? Yaitu apa yang disandarkan kepada ucapan Nabi dan pekerjaan Nabi. Perbuatan Nabi. Sama saja apakah itu bersambung atau terputus atau dia mursal. Pokoknya yang penting ma'udhifa ila Nabi. Min qaulin minhu au fi'lin anhu. Apakah itu ucapan dari beliau atau perbuatan darinya? Kurang satu ya, au takrir. Atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu namanya marfu. Apakah terputus sanadnya atau bersambung? Pokoknya yang penting diucapkan, disandar kepada Nabi namanya marfu. Tinggal setelah itu kalau terputus ya dhaif. Kalau bersambung dilihat lagi. Kan begitu kan? Ini belum berbicara dhaif atau tidaknya. Yang penting apa itu muttasil? Apa itu marfu? Dipahamkan? Adapun Al-Khatib mengatakan bahwasanya mursal itu yaitu apa yang dikhabarkan dari sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Khatib menafikan mursal. Enggak. Mursal enggak masuk. Mursal kan tabi'in mengatakan qalan Nabi. Dipahamkan? Mursal itu kan tabi'in mengatakan apa? Qalan Nabi. Al-Khatib tidak memasukkan mursal. Kalau yang pertama tadi kan apa yang disandarkan kepada Nabi pokoknya.
bersambung ataupun terputus, bahkan mursal yang penting tabi'in mengatakan begini, qala Nabi, berarti ini apa? Apa ini marfu, tapi al-khatib tidak memasukkan mursal. Maka dia berkata, dia adalah apa yang akhbar fi sahabi, apa yang dikabarkan oleh sahabat dari Nabi. Berarti al-khatib mengkhususkan namanya marfu itu sahabat menukil dari Nabi. Berarti kalau tabi'in dia nukil dari Nabi, tidak masukkan, belum tidak masukkan. Dipahami ini pembahasan? Terus. An-naw'us sabi' al-mauquf. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu al-mauquf. Wa mutlaquhu yakhtassu bis sahabi wa la yasta'malu fi man duna illa muqayyadan. Wa qad yakunu isnaduhu muttasilan wa ghairu muttasilin. Wa huwa alladhi yusammihi katsirun minal fuqaha'i wal muhadditsina ayda. Atharan wa ghazahu Ibnu Salah Wa azahu. Kalau Ibnu ghaza dia perangnya. wa azahu Ibnu Salah ila al-Khurasaniyin annahum yusammuna al-mawqufa atharan. Qala, kemudian jenis hadis yang mauquf yaitu mutlak, Penggunaannya. yaitu penggunaannya khusus pada sahabat dan tidak diamalkan, Digunakan. kemudian dan tidak digunakan pada selainnya kecuali Jadi ada khusus mauquf itu ucapan sahabat. Mauquf itu ucapan sahabat. Kalau dibilang ini mauquf, berarti ucapan sahabat. Itu penggunaan khususnya. Dan tidak digunakan untuk yang lain kecuali ada muqayyad. di muqayyad. Atau bilang mauquf anil Hasan al-Basri. Dah? Bilang begitu. Ada pun kalau bilang ini mauquf, orang langsung di dihinnya, oh ucapan sahabat. Kalau antum maukan ucapan orang lain selain sahabat, sebut namanya. Dipahamkan itu namanya muqayyad. Terus. Dan terkadang sanad itu juga itu bersambung atau tidak bersambung. Pokoknya kalau disandar kepada ucapan sahabat namanya mauquf. Tanpa melihat kepada apa? Sanadnya. Dan ini yang paling banyaknya dinamakan dari ahli fuqaha dan ahli hadis juga. Yaitu asaron. Kebanyakan dari ahli fikih dan ahli hadis menamakannya dengan apa? Asar. Kan kalau ucapan Nabi mereka namakan hadis. Kalau ucapan sahabat mereka namakan apa? Asar. Mereka namakan asar. Ma makna azahus? Sandarkan. Ibnu Salah menyandarkannya. Kemudian Ibnu Salah menyandarkannya kepada al-Khurasaniyin, bahwasannya mereka itu Orang-orang Khurasan. Orang-orang Khurasan, bahwasannya mereka itu menamakan al-mauquf asaron. Nah, orang-orang Khurasan kalau ngomong asar, sudah. Itu maksud ucapan sahabat. Qala Ibnu Salah rahimahullah wa balagana an Abil Qasim al-Furani annahu qala al-khabaru ma kana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal atharu ma kana anis sahabi. Kemudian telah sampai kepada kami bahwasannya dari Abil Qasim al-Furani bahwasannya beliau rahimahullah mengatakan al-khabar yaitu apa yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan asar dari sahabat. Jadi kalau bilang ini khabar ini berarti dari Rasulullah itu. Kalau bilang asar ini berarti dari sahabat. Qultu yani Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah wa min hadha yusammi katsirun min al-ulama al-kitab al-jami'a al-jami'a lihada wa hadha bis-sunan wal athar ka kitab as-sunan wal athar li-Tahawi wal Baihaqi wa ghairihima wallahu alam. Baik, sampai situ. Setelahnya maktub lebih panjang sedikit. Terus kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya dari pengertian ini kebanyakan dari ulama ahli hadis seluruhnya itu menyandarkan pada menamakan Kitabul Jami' dengan As-Sunan wal Athar. Kitab kalau di dalamnya terkumpul ucapan Nabi, ucapan sahabat, itu namanya Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Apa mereka namakan? As-Sunan wal Athar.
Dipahamkan? Berarti di dalamnya ada nabi dan ada ucapan sahabat. Sebagaimana dua kitab dari As-Sunan wal Athar, yaitu dari karya At-Tahawi dan Baihaqi dan selainnya. Wallahu a'lam. Jadi At-Tahawi punya kitab As-Sunan wal Athar. Berarti gabungan di dalamnya. Ada hadits, ada athar, ucapan sahabat. Dan ada juga Sunan wal Athar punyanya siapa? Al-Baihaqi. Sama juga itu. Sama juga itu. Itu jenis ke-7. Ya, insya Allah besok baru kita masuk di jenis ke-8. Alhamdulillah. Jadi begitu besok ya. Sampai seterusnya. Masya Allah. Supaya saya istirahat ngomong dah. Masya Allah. Mantap tahu ini. Dapat ide baru nih. Alhamdulillah. Apa perbedaannya Ustaz khabar sama hadis? Sama. Khobar sama hadits kan sama. Kalau hadits kan pasti di Nabi. Paham kan? Pasti di Nabi. Tidak ada dibilang athar. Cuman kalau khobar kadang juga dibilang athar. Khobar sahabah. Khobaru as-sahabah. Dipaham kan? Iya. Cuman mereka bilang khobar itu dari Nabi. Kalau dibedakan. Hadits khobar juga. Hadits khobar juga. Belum. Sabar. Mau sekali lagi. Setelahnya besok itu. Baca begini bawah. Al-maqtu'u. Dah? Subhanallah. Nanti sudah lain.